Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Jadi kali ini kita masuk lagi pada seri pengetahuan. Ya, jadi kita hari ini pembahasannya tentang matematika ya. Terlihat dari papan tulis. Oke, jadi kali ini kita mau membahas mengenai fungsi real. Nah, sebelum lanjut mengenai apa-apa saja jenisnya dari fungsi real ini, kita lihat dulu arti dari fungsi real. Jadi fungsi real adalah fungsi yang domain dan kodomainnya berupa bilangan real, sehingga dapat digambarkan grafiknya dalam sumbu XY atau koordinat kartesius. Untuk lebih jelasnya kita lihat sama-sama ya. Jangan lupa siapkan catatan terbaikmu. Semangat! Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai fungsi linear. Jadi kita mau menggambarkan ya, ujung-ujungnya kita ini menggambarkan grafiknya. Jadi bagaimana menggambar grafik fungsi linear. Tapi sebelum itu kita pelajari dulu mengenai bentuk umum dari fungsi linear. Tada, ini dia bentuk umum dari fungsi linear, yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Jadi fx di sini yang menjadi kunci bahwa dia adalah suatu fungsi ya. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin memberikan bocoran bahwa grafik dari fungsi linear ini dia itu selalu berbentuk garis lurus, sehingga ada sebutan ya untuk fungsi linear ini. Biasanya orang sebut juga itu fungsi garis lurus gitu, karena memang dia ketika digambarkan pasti dia berbentuk garis lurus. Nah, selanjutnya misalkan gambarkan grafik dari fungsi fx sama dengan x tambah 1. Oke, baik. Jadi ini kita anggap skema dari koordinat kartesius ya. Ini sumbu x dan ini sumbu y. Nah, sebelum kita mencari titik potong ya, kita harus tahu dulu berarti ini fungsinya ya, fx sama dengan x tambah 3. Nah, fx ini sama dengan y. Oke, jadi bisa saya tuliskan seperti ini, y sama dengan x tambah 1. Nah, untuk mencari titik potongnya, kita akan misalkan x dan y. Jadi ketika kita mencari titik potong sumbu x, maka kita misalkan y-nya sama dengan 0, dan ketika kita mencari titik potong sumbu y, kita misalkan x sama dengan 0. Oke, jadi misalnya kita pakai berbantuan seperti ini ya, bisa bikin bentuk tabel ya. Nah, misalkan di sini kita mau mencari nilai y, berarti kita misalkan x-nya itu sama dengan 0, dan ketika kita mau mencari nilai y, maka kita misalkan untuk mencari nilai x, kita misalkan y itu sama dengan 0. Nah, jadi langkahnya seperti ini ya. Ketika x sama dengan 0, y sama dengan, nah kembali lagi ke fungsinya, y sama dengan x tambah 1. Jadi x-nya 0, kita misalkan 0, maka kita ubah x sama dengan 0, sehingga diperoleh y sama dengan 0 ditambah 1, sehingga didapatlah y sama dengan 1. Nah, kita bisa tulis lagi di sini. Jadi y-nya itu sama dengan 1 ketika x-nya kita misalkan 0. Selanjutnya kita mencari titik potong sumbu x. Nah, kita misalkan lagi y-nya sama dengan 0, sehingga kita bisa tulis kembali fungsinya. Nah, kita misalkan y sama dengan 0 sama dengan x tambah 1, sehingga diperoleh, boleh satunya pindah ke ruas kiri, sehingga diperoleh, bisa juga seperti ini ya, x sama dengan 1, negatif 1, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masukkan ke sini ya supaya lebih jelas, yaitu negatif 1. Nah, diperoleh
diperoleh titik-titiknya yaitu X, Y ya, untuk menuliskan titik-titiknya. Jadi titik potongnya itu 0,1 dan negatif 1,0. Nah, selanjutnya kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, selanjutnya kita bikin dulu, tentukan dulu titik-titiknya pada koordinat kartesius. Jadi untuk titik yang pertama yaitu 0,1, X-nya 0, kemudian Y-nya 1. Selanjutnya yang kedua yaitu ketika X-nya negatif 1, Y-nya 0. Jadi di sini. Nah, ini sudah kita tentukan letak titiknya, titik-titiknya, kemudian kita tinggal hubungkan saja titik-titiknya. Dan setelah dihubungkan titik-titiknya, maka terbentuklah suatu garis lurus dengan persamaan Y sama dengan X tambah 1. Mudah bukan? Nah, selanjutnya kita coba pada soal yang berikutnya. Oke, kita masuk pada soal yang kedua, yaitu gambarkan grafik dari fungsi Y sama dengan 2X kurang 10. Nah, jadi cara pertama kita bikin dulu tabel penolongnya ya, seperti ini. Oke, jadi misalnya tabel penolongnya seperti ini. Jadi kita misalkan dulu untuk yang pertama yaitu kalau kita misalkan X-nya itu sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Nah, kita bikin dulu, kita kembalikan dulu, tulis fungsinya ya. Nah, fungsinya Y sama dengan 2X dikurang 10. Ketika X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 kali 0 dikurang 10, sehingga diperoleh Y sama dengan negatif 10. Nah, kita masukkan di tabel negatif 10. Oke, bisa dipahami? Nah, untuk Y sama dengan 0, maka diperoleh 2, kita tulis ini dulu ya, fungsinya saja dulu. Kemudian di sini Y-nya sama dengan 0, kita misalkan Y sama dengan 0 sama dengan 2X dikurang 10. Kemudian boleh seperti ini ya, 10-nya pindah, berarti 10 sama dengan 2X, sehingga X-nya diperoleh sama dengan 5. Oke, jadi kita bisa peroleh titik-titiknya, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Oke, jadi titik-titiknya itu X, Y 0, negatif 10 dan 5,0. Oke, X, Y. Selanjutnya kita gambarkan pada diagram kartesius. Kemudian kita letakkan titik-titik ini ya ke diagram kartesius. Di sini misalkan 0, negatif 10, jadi X-nya 0, Y-nya negatif 10. Misalkan di sini negatif 10-nya. Kemudian titik yang kedua yaitu X-nya 5 dan Y-nya itu 0. Oke, maka titiknya di sini. Sekarang kita tinggal hubungkan saja kedua titik ini, maka akan diperoleh, nah, gambarnya akan jadi seperti ini ya. Gambar sebuah garis lurus dari fungsi Y sama dengan 2X dikurang 10. Mudah bukan? Oke, sekarang kita lanjut pada soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya yaitu gambarkan grafik dari fungsi Y sama dengan 4 dikurang 2X. Tada, dan ini dia adalah tugas buat kalian. Selamat mengerjakan. Setelah kita masuk pada pembahasan mengenai fungsi linier, kita akan masuk lagi atau kita lanjut lagi pada pembahasan fungsi kuadrat.
Nah, kita lihat dulu bagaimana bentuk umum dari fungsi kuadrat. Berikut ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat di mana A dan B adalah koefisien dan C adalah konstanta. Selanjutnya, untuk grafik dari fungsi kuadrat biasa kita sebut dengan bentuk parabola. Jadi, bentuk parabola ini sangat ditentukan oleh nilai A, B, dan nilai C. Mengapa dikatakan bahwa bentuk dari parabola itu sangat ditentukan oleh nilai A, B, dan C? Contohnya yang pertama yaitu ketika A, nilai A ini lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Selanjutnya, ketika A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Selain itu, yang terpenting dari bentuk parabola di sini yaitu nilai D, di mana D adalah diskriminan, di mana D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A dikali dengan C. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah ketika nilai diskriminan lebih dari 0, maka parabola akan memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya ketika nilai diskriminan sama dengan 0, maka parabola akan menyinggung sumbu X. Atau dengan kata lain, memotong sumbu X hanya pada satu titik. Selanjutnya, jika nilai diskriminan kurang dari 0, maka parabola akan berada di atas sumbu X dan tidak memotong sumbu X sama sekali. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal yuk. Contoh yang pertama yaitu bagaimana bentuk grafik dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Langkah yang pertama yaitu kita harus melihat dulu kemanakah arah dari grafik itu atau grafik parabola itu terbuka. Jadi terbuka kemana gitu parabolanya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini nilai koefisien dari X kuadrat itu adalah 1, sehingga nilai A-nya itu lebih dari 0. Sehingga parabolanya itu terbuka ke atas. Langkah yang berikutnya yaitu kita mencari titik potong pada sumbu X. Nah, ini titik potongnya atau tipot kita bisa peroleh dari akar-akar persamaan kuadrat ini, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan cara kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini, sehingga kita peroleh ini. Dengan kata lain juga, kita ketika mencari titik potong sumbu X, kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0. Jadi ketika bentuknya sudah seperti ini, maka kita mencari akar-akarnya ya dengan cara memfaktorkan. Nah, diperoleh X kurang 3 dikali X kurang 1 sama dengan 0, sehingga diperoleh titik potongnya X, Y yaitu 3,0 dan 1,0. Selanjutnya kita tempatkan titik-titik ini pada diagram Cartesius. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari titik puncak. Nah, untuk mencari titik puncak ini kita mau mencari titik puncak pada sumbu X dan titik puncak pada sumbu Y. Nah, bisa dimisalkan X1 atau Y1, bisa juga supaya mudah dipahami bisa XP ya. Jadi P-nya itu puncak. Jadi X itu simbolnya untuk sumbu X dan YP. Jadi untuk puncak di sumbu Y. Nah, untuk mencari titik puncak pada sumbu X itu rumusnya seperti min B per 2A, dimana nilai B-nya kita lihat dari sini ya. Fungsinya jadi B-nya itu negatif 4. Jadi negatif kali negatif 4 per 2, A-nya itu 1 ya. Jadi 2 kali 1 diperoleh
2, nilainya 2 gitu hasilnya. Kemudian kita mencari lagi YP atau titik puncak di sumbu Y. Nah, rumusnya itu adalah YP sama dengan negatif D. D ini adalah diskriminan dibagi 4A. Dimana diskriminan itu kita tahu yaitu B kuadrat dikurang 4C. Karena di sini negatif D, maka dikalikan dengan negatif per 4A. Nah, sudah sampai di tahap ini, kalian tinggal masukkan saja nilai B, A, C, dan A-nya. Nah, setelah kalian masukkan dan kalian operasikan, akan diperoleh hasilnya itu negatif 1. Sehingga diperoleh titik puncaknya itu adalah 2, negatif 1. Nah, selanjutnya kita tinggal tentukan letak dari titik puncaknya itu, yaitu 2, negatif 1. Nah, kurang lebih posisinya seperti ini ya. 2, X-nya 2, Y-nya negatif 1. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan titik-titik ini. Sehingga nanti akan membentuk sebuah parabola yang terbuka ke atas. Ya, jadi seperti ini kira-kira ya bentuk dari grafiknya. Jadi fungsi parabola ini yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjut lagi pada fungsi yang lainnya. Jadi kita sudah bahas tentang fungsi linear, fungsi kuadrat. Next, kita lanjut yang fungsi yang ketiga. Dadah! Jadi yang ketiga adalah fungsi yang berbentuk akar. Sebelum lanjut lebih mendalam, kita lihat dulu yuk bentuk umum dari fungsi dari akar. Jadi bentuk umumnya yaitu Y sama dengan akar GX. Jadi bisa saja ya kita menemukan modifikasi lain dari fungsi akar ini. Namun pada kali ini saya akan memberikan contoh menggunakan bentuk umum ini. Gitu. Jadi semangat, kita lanjut lagi ya untuk bagaimana menggambarkan grafiknya. Di sini saya kasih contoh gambar grafik dari fungsi Y sama dengan akar X. Nah, kita bisa pakai lagi tabel pembantu ya. Pembantu untuk melihat untuk mencari titik potong yang dilalui dari fungsi ini. Nah, yang perlu kita ingat bahwa nilai pengganti dari X ini, karena dia dalam bentuk akar, maka tidak bisa X itu atau nilai pengganti X itu bernilai negatif. Jadi kita bisa mulai atau kita bisa ambil bilangan 0 ya. Kita bisa mulai dari 0. Ketika X-nya itu sama dengan 0, maka Y-nya itu juga sama dengan 0. Selanjutnya, kalau kita ambil bilangan 1, ketika X-nya ini sama dengan 1, maka Y-nya itu sama dengan akar 1. Nah, akar 1 itu adalah 1. Selanjutnya, kalau kita ambil 2, ketika X-nya sama dengan 2, maka Y itu sama dengan akar 2. Nah, ketika kita ambil X sama dengan 3, maka Y-nya juga itu sama dengan akar 3. Oke, dan seterusnya ya, bisa berlanjut 4 dan seterusnya. Namun, kita bisa ambil sampel bilangan bulat ini saja dulu. Nah, karena kita sudah peroleh pasangan ya titik potongnya, kita bisa langsung letakkan posisi titik potong ini pada diagram Cartesius. Nah, ini dia bentuk ya skema dari titik-titik potong yang sudah kita peroleh tadi. Nah, kalau kita bisa lihat di sini sih ya, semakin besar juga nilai X, maka nilai Y juga seperti itu ya, semakin besar juga seperti itu. Selanjutnya kita tinggal hubungkan saja titik-titik ini ya. Jadi seperti inilah sketsa dari grafik
dari fungsi Y sama dengan akar X. Selanjutnya kita masuk pada fungsi yang lain ya. Oke, tetap semangat ya. Dan siapkan catatan terbaikmu. Next kita masuk pada yang fungsi yang keempat, yaitu fungsi banyak aturan. Wow. Jadi dari fungsi ini ada beberapa aturan ya. Nah, daripada kalian bingung ya, langsung saja kita masuk ke contoh grafiknya. Nah, contohnya yaitu gambarkan grafik dari fungsi f(x) sama dengan. Nah, di sini ada beberapa aturan ya, makanya dibilang banyak aturan karena dari satu sumbu x itu kita bisa menggambarkan beberapa bentuk dari grafik tergantung dari aturan-aturan ini tadi. Karena aturan-aturan ini yang akan membentuk grafik tersebut. Nah, di sini f(x) terbagi dari 3 aturan. Yang pertama yaitu x kuadrat, di mana untuk x-nya itu kurang dari atau sama dengan 0, dan x di mana x ini lebih dari 0 dan x ini kurang dari 2. Dan yang terakhir yaitu 2 dikurang x, di mana x-nya di sini lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita bisa analisa dulu ya. Yang pertama yaitu untuk aturan yang pertama ya, x kuadrat. Nah, kita lihat sebelumnya ya, bahwa ketika suatu fungsi ya itu dia kuadrat ya, fungsi kuadrat itu ingin digambarkan grafiknya, maka dia berbentuk parabola. Jadi untuk aturan yang pertama pasti ini berbentuk parabola karena dia berbentuk kuadrat ya, fungsi kuadrat. Nah, yang selanjutnya aturan yang kedua kita bisa analisa bahwa fungsinya itu adalah x. Nah, ini kan linear ya, maka kita bisa bayangkan bahwa untuk fungsi yang kedua ini adalah garis lurus. Begitupun untuk fungsi 2 dikurang x ya, ini fungsi linear, maka dia juga berbentuk garis lurus. Selanjutnya kita masuk ke diagram kartesius. Kita mau buat sketsanya dulu, oke? Tada, dan sudah hadir di tengah-tengah kita diagram kartesiusnya. Nah, sekarang kita analisa dulu. Jadi untuk fungsi yang pertama itu x kuadrat, dimana x-nya itu kurang dari atau sama dengan 0, sehingga ini kan 0 ya, dan nilai x-nya itu kurang dari atau sama dengan 0, sehingga pasti daerahnya ke kiri ya. Jadi termasuk 0 juga karena di sini ada tanda sama dengan. Jadi bisa kita bikin sketsanya seperti ini. Jadi daerah yang aturan pertama itu pasti di sebelah sini ya, sebelah kiri. X dan 0-nya juga termasuk. Jadi untuk daerah sini itu fungsinya ya sama dengan x kuadrat. Nah, selanjutnya untuk aturan yang kedua, x-nya itu kurang dari 0 ya. Tetapi x-nya itu lebih dari 0, maaf. Jadi x-nya ini lebih dari 0, jadi ini 0, dia lebih dari 0 berarti ke kanan. Tetapi x-nya ini kurang dari 2, jadi tidak sampai 2 ya. Misalnya ini 1, ini 2, ini 3. Jadi dari 0 sampai di sini saja ya. Misalkan untuk daerah ini itu fungsinya y sama dengan x. Nah, aturan yang ketiga yaitu fungsinya 2 dikurang x, dan syaratnya itu x-nya lebih dari atau sama dengan 2. Jadi dari 2 ya, dari 2 dia ke atas ya, itu fungsinya y sama dengan 2 dikurang x. Nah, selanjutnya kita bikin lagi tabel penolong ya, untuk memudahkan kita mencari pasangan-pasangan titik potongnya seperti itu dari masing-masing fungsi ini. Nah, yang kita ketahui bahwa di sini syaratnya itu nilai x-nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Jadi kita bisa ambil ketika x-nya 0 ya, karena memang dia ketentuannya x-nya kurang atau sama dengan 0. Jadi kita bisa ambil untuk x sama dengan 0. Nah,
Ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan 0. Oke, nah selanjutnya kita ambil pasti yang di sebelah kiri ya, karena dia kurang dari 0. Sehingga kita bisa ambil ketika dia negatif 1. Nah, ketika X-nya negatif 1, maka Y-nya itu sama dengan Y sama dengan 1 dikuadratkan. Negatif 1 dikuadratkan itu dapat negatif 1 kali negatif 1 itu 1. Selanjutnya bisa kita ambil negatif 2. Negatif 2 itu ketika X-nya negatif 2, maka Y-nya sama dengan Y sama dengan negatif 2 dikuadratkan, yaitu 4. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya kita tempatkan ya titik-titik ini pada diagram kartesius. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya sketsanya dari fungsi Y sama dengan X kuadrat. Selanjutnya kita masuk pada fungsi yang kedua. Tapi sebelum itu kita bisa analisis juga ya bahwa di sini X kuadrat, jadi nilai A-nya itu 1 ya. Nah, teman-teman bisa flashback kembali mengenai aturan grafik dari fungsi kuadrat. Jadi ketika A-nya itu 1, pasti grafiknya atau gambarnya itu terbuka ke atas. Nah, karena ini adalah gambar untuk fungsi kuadrat ini terbatas ya, ada aturannya. Jadi antara X kurang dari atau sama dengan 0, maka gambarnya akan seperti ini. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya, karena memang dia dibatasi, ada aturannya seperti itu. Jadi dari X kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi yang kedua. Nah, tapi ini juga jadi yang harus teman-teman ingat, karena di sini titiknya penuh ya, karena memang di sini X dengan syaratnya itu X kurang dari atau sama dengan 0, berarti 0-nya juga termasuk di fungsi ini ya, di fungsi gambar grafik ini. Untuk yang pertama yang parabola, jadi di sini bulatannya penuh. Oke, jangan sampai dilupa. Sekarang kita lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu Y sama dengan X. Kita buat lagi seperti ini, tabel penolong ya. Nah, karena di sini ada aturan dari nilai X itu ya, X ini lebih dari 0 dan kurang dari 2. Jadi titik-titik yang kita ambil di antara ini saja. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya juga 0 ya. Kemudian ketika X-nya 1, maka Y-nya juga 1, seperti itu. Dan yang terakhir, karena di sini X-nya kurang dari 2, bisa kita ambil 2 ya. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya juga 2. Oke, mudah bukan? Bisa dipahami ya. Selanjutnya kita gambarkan titik-titik potong ini, kita letakkan ya pada diagram kartesius. Oke, nah ini dia. Jadi ini dia sketsa ya dari titik potong yang kita sudah peroleh dari fungsi Y sama dengan X. Sekarang kita tinggal menghubungkan saja titik-titik ini. Oke, jadi seperti ini ya kira-kira sketsanya ketika dihubungkan titik-titiknya. Nah, perhatikan lagi untuk tandanya ya. Nah, di sini kan tandanya tidak sama dengan 0. Sebenarnya untuk grafik Y sama dengan X ini, di sini bulatannya kosong. Hanya saja karena di grafik sebelumnya, di grafik parabola yang sebelumnya itu X-nya ini bulatan penuh, sehingga untuk titik di X ini bulatan kosongnya itu tertimpa seperti itu ya. Sehingga kita ambil bulat penuhnya saja. Nah, di sini karena untuk tandanya ya, untuk fungsi Y sama dengan X ini kurang dari 2, tidak ada tanda sama dengan, maka di sini kita beri tanda bulat kosong. Oke, jadi seperti ini ya. Seperti ini ya untuk fungsi Y sama dengan X. Selanjutnya kita masuk fungsi yang ketiga ya, yaitu Y sama dengan 2 dikurang X. Kembali lagi kita butuh tabel penolong ya.
Nah, karena di sini dilihat syaratnya itu X lebih dari atau sama dengan 2, jadi kita bisa ambil ketika nilai X-nya itu sama dengan 2, maka Y-nya itu sama dengan, nah, X-nya sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 dikurang 2, 0. Selanjutnya kita bisa ambil daerah yang sebelah kanan ya, arah kanan, karena dia X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2, jadi lebih dari 2. Kita bisa ambil ketika X-nya itu nilainya 3, maka Y-nya itu sama dengan negatif 1. Kemudian yang terakhir kita bisa ambil yaitu 4 ya. Ketika X-nya 4, maka Y-nya itu sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita masukkan titik-titik ini ya. Kita letakkan titik-titik ini di diagram Kartesius. Nah, kurang lebih seperti ini ya ketika kita memasukkan titik potong yang sudah kita peroleh. Jadi ketika X-nya 2, Y-nya 0, dan X-nya 3, Y-nya negatif 1, dan X-nya 4, Y-nya negatif 2. Sekarang kita tinggal hubungkan titik-titik ini dan diperoleh gambar garis lurus ini ya, untuk fungsi Y sama dengan 2 dikurang X. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa X-nya di sini sama dengan 2 ya, maka di 2 ini bulatan penuh ya. Ini bulatan penuh. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jadi ujung sini kita tinggal beri tanda panah saja, karena memang akan berlanjut terus ya ketika kita mengambil bilangan-bilangan lebih di atas lebih dari 2 ya. Kemudian di ujung sini juga, ujung kiri juga beri tanda panah saja, karena ketika diambil lagi bilangan lain ya yang kurang dari 0 pasti akan terus terus tambah ini ya, tambah besar dan tambah panjang. Oke, untuk grafiknya itu. Nah, untuk sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, sekian untuk materi ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Siapkan catatan terbaikmu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.